Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam untuk Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini. Rabu 25 Agustus 2021 dalam Pekan Biasa yang ke-21. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali dalam bacaan Injil yang barusan saja kita dengar tadi, Yesus lagi-lagi mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Yakni karena kemunafikan mereka. Bahkan tadi mereka digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih. Tampaknya dari sebelah luar memang sangat bersih, tetapi ternyata di dalam penuh dengan kotoran. Nah, inilah gambaran yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kemunafikan. Maka pada kesempatan refleksi kali ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagaimana cara bagi kita untuk dapat beriman secara otentik, menjadi diri sendiri. Sekiranya inilah perjuangan yang terus kita hadapi setiap hari. Tentu dalam praktek kehidupan sehari-hari kita pasti mempunyai seorang idola. Bahkan tidak jarang dari antara kita yang berusaha untuk meniru gaya hidup sang idola ini. Nah, dalam peziaran iman setiap hari kita dituntut untuk beriman secara otentik. Artinya tidak ikut-ikutan orang lain. Beriman secara otentik ialah biarkan proses yang memurnikan iman kita. Bukan saya karena ikut kelompok lain, ikut teman-teman saya, ikut orang yang saya suka. Melainkan biarlah iman ini membentuk saya sungguh menjadi pribadi yang berkualitas dalam iman. Kemunafikan ialah akar dari segala kepalsuan, akar dari segala kejahatan. Seperti halnya orang-orang Farisi, dari luarnya tampak seperti orang-orang saleh, akan tetapi ternyata di bagian dalamnya tidak demikian. Maka ini juga menjadi bahan refleksi bagi kita para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya kita berjuang untuk terlihat sebagai orang-orang yang mungkin dalam kehidupan beriman boleh dikatakan saleh, pergi ke gereja,
sering berdoa. Akan tetapi mari kita menelisik ke dalam diri kita. Adakah sifat yang rajin seperti itu sungguh-sungguh berangkat dari hati kita? Atau dari motivasi lain supaya orang melihat kehidupan kita itu kehidupan yang beriman, kehidupan agamanya sangat baik. Nah, kalau sudah punya motivasi yang demikian, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus tadi. Beriman bukan agar orang lain melihat saya baik, orang lain melihat saya saleh, melainkan beriman karena saya percaya saya mau ikut Yesus sepanjang hidup saya. Beriman bukan sekadar kita ikut-ikutan orang lain, melainkan karena panggilan hati kita. Panggilan untuk mau datang, melihat, dan mengalami siapa itu Yesus bagi hidupku, hidup Anda, dan kita semua. Maka hindarilah kepalsuan diri. Kepalsuan diri seperti apa? Yakni seperti yang saya singgung tadi, bahwasannya berhentilah menjadi pribadi yang berpura-pura. Mari tampil seperti apa adanya saya hari ini. Mungkin banyak kekurangan di sana sini. Kita tidak perlu malu untuk mengakuinya, kita tidak perlu malu untuk memperlihatkannya. Tetapi satu yang harus kita kerjakan ialah kita terus membuka hati agar Tuhan membentuk kita dengan caranya yang luar biasa. Bukalah hati kita agar Tuhan bisa bekerja dengan semaksimal mungkin membentuk kita bagaikan bejana yang siap dibentuk. Biarkan Tuhan Yesus hadir secara penuh dan menggerakkan seluruh hidup kita. Selamat beraktivitas, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.